Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang KD dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Standar kompetensi dari KD ini adalah menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat dan materi pembelajarannya ada sub materi pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Kita mulai dari pengertian dinamika atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, dari kata atmos yang berarti uap atau gas, dan spaira yang berarti lapisan atau bulatan. Sehingga ketika dirangkai, atmosfer itu adalah lapisan gas, tentu yang menyelubungi bumi kita. Arti lengkapnya, atmosfer adalah lapisan udara atau lapisan gas yang menyelubungi bumi kita dengan ketebalan sekitar 1000 km. Sementara pengertian dinamika atmosfer adalah segala peristiwa yang terjadi di atmosfer bumi, seperti awan, hujan, angin badai, tornado, bahkan juga global warming, dan lain-lain. Unsur-unsur yang ada di atmosfer terkelompok menjadi dua, unsur utama dan unsur minor. Unsur utama adalah unsur yang secara jumlah atau kuantitas sangat banyak, sementara unsur minor jumlahnya sangat sedikit. Unsur utama ada 4, yaitu nitrogen 78,80%, oksigen 20,95%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,034%. Unsur-unsur yang minor yang lain antara lain ada neon, xenon, helium, krypton, ozon, metana, dan lain-lain. Sifat atmosfer: 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat disentuh. 2. Dinamis dan elastis. 3. Transparansi sehingga sinar matahari bisa melewatinya dan sampai ke permukaan bumi. 4. Memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan. 5. Mengikuti gerak rotasi dan revolusi bumi. Kita lanjutkan dengan pembagian lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Ini adalah permukaan bumi. 1 lapisan yang terbawah adalah troposfer. Di atasnya ada lapisan stratosfer, 3 lapisan mesosfer, 4 lapisan termosfer, dan 5 lapisan eksosfer. Kita akan memulai dari membahas karakteristik lapisan terbawah troposfer yang memiliki ketinggian rata-rata 0 sampai 12 km. Karakteristik yang pertama adalah lapisan terbawah paling tipis dan berhubungan langsung dengan kehidupan. Yang kedua, terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Berbagai cuaca akan terjadi pada lapisan troposfer ini. Yang ketiga, berlaku gradien termis atau gradien temperatur vertikal, yaitu peristiwa turunnya suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Dan yang keempat, memiliki ketebalan yang berbeda. Pada khatulistiwa tebalnya bisa 18 km tingginya ya, tetapi semakin menurun sampai ke kutub dan tinggal 8 km. Lapisan troposfer ini terbagi menjadi 3 sublapisan. Lapisan planetaire ketinggiannya 0 sampai 1 km, lapisan konveksi 1 sampai 8 km, dan lapisan tropopaus 8 sampai 12 km. Yang kedua adalah stratosfer dengan ketinggian 12 sampai 50 km. Karakteristiknya, yang pertama, pada lapisan ini terdapat lapisan ozon atau O3 yang berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Ini adalah gambaran lapisan ozon. Yang kedua, semakin bertambah tinggi, suhunya semakin naik, sehingga pada ketinggian 12 km suhunya minus 60 derajat Celcius, kembali naik menjadi 0 derajat Celcius pada ketinggian 50 km. Karakteristik yang ketiga, lapisan ini adalah zona atau tempat pesawat terbang. Pesawat terbang biasa terbang pada lapisan ini untuk menghindari cuaca dan iklim yang terkadang tidak stabil di lapisan troposfer. Lapisan stratosfer juga terbagi menjadi 3 sublapisan. 1 lapisan isotermis pada ketinggian 12 sampai 20 km, di mana lapisan ini memiliki suhu konstan atau stabil minus 60 derajat Celcius. Yang kedua, lapisan ozon memiliki ketinggian 35 hingga 45 km,
Dan yang ketiga, lapisan stratopause sebagai lapisan pembatas antara stratosfer dan lapisan di atasnya. Ketinggiannya 45 hingga 50 km. Lapisan atmosfer yang ketiga, mesosfer. Ketinggiannya 50 sampai 80 km. Karakteristiknya adalah sebagai tempat terbakarnya meteor, asteroid, dan benda langit yang lain saat memasuki bumi. Berlaku gradien termis, di mana tiap naik 1000 meter suhunya turun 2,5 hingga 3 derajat Celcius, sehingga menghasilkan lapisan terdingin. Pada ketinggian 80 km suhunya mencapai minus 90 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena berkurangnya gas, uap air, dan debu dalam menyerap radiasi matahari. Perlu diperhatikan, tidak semua meteor akan habis. Meteor yang ukurannya besar bisa bertahan dan sampai ke permukaan bumi. Meteorit adalah benda di luar angkasa. Ketika memasuki atmosfer bumi, namanya adalah meteor. Dan ketika sudah jatuh, namanya kembali meteorit. Lapisan yang keempat adalah termosfer atau ionosfer. Ketinggiannya 80 sampai 600 km. Karakteristiknya adalah terdapat lapisan inversi, yaitu semakin tinggi suhunya semakin naik. Dua adalah lapisan terpanas, karena itu disebut lapisan termosfer dan suhunya mencapai 1200 derajat Celcius pada tempat yang lapisan yang terpanas. Disebut juga lapisan ionosfer karena pada lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi gas, yaitu penguraian gas-gas menjadi atom. Dan yang keempat, karakteristik lapisan ionosfer atau termosfer menghasilkan aurora atau cahaya kutub. Lapisan termosfer ini juga dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan D atau ion ketinggiannya 80 sampai 100 km, di mana mulai awal terjadinya ionisasi. Lapisan E atau Knelli Heaviside ketinggian 100 hingga 150 km, terjadi ionisasi tertinggi. Dan pada lapisan E ini mulai ada pemantul gelombang radio. Lapisan F atau apleton 150 hingga 400 km, pada lapisan inilah terjadi pemantul gelombang radio yang terbaik atau yang tertinggi. Dan yang keempat atau lapisan termosfer, yang keempat adalah lapisan atom 400 hingga 600 km. Pada lapisan ini semua benda sudah terurai dalam bentuk atom. Kita akan mencoba membahas tentang aurora. Aurora adalah pendaran cahaya warna-warni yang bisa dilihat di atas kutub. Aurora terjadi karena adanya pembelokan arah angin matahari atau solar wind oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di atmosfer, khususnya yang ada di lapisan ionosfer. Aurora hanya terjadi di saat menjelang musim dingin dan yang paling lama adalah di musim gugur. Jadi aurora terjadi di musim gugur sampai menjelang musim dingin. Untuk aurora yang ada di kutub utara atau aurora borealis terjadi pada bulan September dan Oktober, dan aurora australis di kutub selatan pada bulan Maret dan April. Lapisan yang terakhir, yang paling atas adalah exosfer atau DC phasisfer. Ketinggiannya adalah 600 sampai 1000 km. Bagaimanakah karakteristiknya? Lapisan atmosfer terluar dinamakan lapisan atmosfer terluar dan juga disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet karena sebagai pemisah bumi dengan ruang angkasa. Terdapat pengaruh gaya gravitasi yang amat kecil. Karena itulah atom-atom meninggalkan atmosfer sehingga disebut sebagai lapisan DC phasisfer. Dan sudah mulai terdapat orbit satelit dan memiliki suhu yang terpanas hingga 2000 derajat Celcius. Manfaat atmosfer bagi kehidupan. 1. Atmosfer atau udara sangat dibutuhkan makhluk hidup. 2. Gejala di atmosfer mempengaruhi segala aspek kehidupan. 3. Sebagai media komunikasi. 4. Membantu membuat hujan buatan. 5. Sebagai pelindung bumi dari benda-benda angkasa. Yang ke-6, melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Dan yang ke-7 adalah memperkecil perbedaan temperatur siang dan malam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi yang ingin untuk belajar materi geografi yang lain, bisa memilih judul yang ada di bawah deskripsi ini. Bila belum jelas, silahkan bertanya atau berpendapat di kolom komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.